dosennya. Assalamualaikum Pak Zul. Bu. Waalaikumsalam. Silahkan lanjut Pak ya. Ya, tinggal nunggu Ibu, nggak perlu Pak. Pak Zul nunggu Ibu atau nggak perlu? Bisa langsung aja, Bu Mar. Saya masuk Pak Indra. Halo Bu Mar, iya. Kita mulai ya, Bu Mar ya. Siap Bu Mar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zul dan Ibu Nurhayati. Baik, saya hari ini akan melaksanakan tugas PPL Akses 1. Sekian, saya akan memulai pembelajaran hari ini. Anak-anak, silakan disiapkan kelasnya. Siap, gerak. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Terlebih dahulu Ibu akan mengabsen siswa kita. Ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Semuanya hadir ya? Semuanya hadir, berarti kita bisa belajar dengan sebagaimana biasanya. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, Ibu minta tadi yang datang lebih awal boleh untuk mengikuti doa. Tadi siapa yang datang lebih awal? Saya, Bu. Oke, silakan diikuti doanya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anak, sebelum kita belajar ini, semuanya dirapikan mejanya, semuanya sudah siap untuk belajar ya? Siap. Rapikan mejanya semuanya. Cetak gurunya. Jadi jangan biarkan anak-anak cetak jadi gurunya. Jadi
Waalaikumsalam. Bapak Ibu kita kalau biasa yang menghadirkan, tapi kalau sudah dapat kerja dari keluarga ataupun apa ya di tempat kewawasan itu merasa bahwa ada hal lain yang tidak terpikirkan oleh kami. Terima kasih Pak Zakaria. Ini juga masukan buat Bapak Ibu sebagai narasumber mungkin ya, pada saat berdiskusinya antara bisa memberikan masukan ya. Apa-apa pendidikan yang bisa mewarnai pendidikan perawat. Baik, terima kasih Pak Zakaria. Maaf Pak Supriyadi, silakan Pak Supriyadi. Maaf Pak, itu dari belakang ada suara ya dari Ibu Mila. Mohon maaf, suara dari Zoom. Yang pertama sama ini kita memberikan mengenalkan kepada masyarakat ini adalah belum secara umum belum ini yang belum. Nah, saya pribadi memang orang mendidik. Baik, yang pertama saya mau ini dulu perubahan PSP belum akan hal Baik anak-anak, cara pendidikan perubahannya. Kalau kita materi hari ini, Ibu ingin yang pertama membaca sedikit, yang kedua kita masih ingat mengenai kita yang minggu lalu, kita masih ingat, silakan. Materi minggu lalu tentang produksi, konsumsi, dan distribusi. Benar sekali, masih ingat ya, Sisara. Baik, yang lainnya siapa yang masih ingat mengenai materi minggu lalu? Baik, silakan. Materi minggu lalu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, misalnya tingkat pendapatan, tingkat harga, gaya hidup secara konsumen. Tentang teori dan teori konsumen. Jadi semuanya masih ingat ya mengenai materi minggu lalu. Nah, pastinya minggu lalu kita sudah membahas mengenai tadi sudah disebutkan yaitu mengenai teori perilaku konsumen dan produsen. Nah, kita sudah mengetahui pastinya bahwa setiap perilaku konsumen dan produsen itu pastinya berbeda ya. Nah, perannya pun juga berbeda. Nah, walaupun dalam kegiatan ekonomi tidak hanya dilakukan oleh pihak konsumen dan produsennya saja, tapi juga melibatkan peran dari pemerintah dan masyarakat luar negeri. Jadi sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu kita hari ini akan membahas mengenai materi kita yaitu peran pelaku kegiatan ekonomi ya. Baik anak-anak semua, sebelum kita melihat lebih jelas mengenai materi pembelajaran kita hari ini, sebelumnya apakah ada yang sudah tahu apa itu peran pelaku ekonomi? Ada yang sudah tahu? Siapa? Ada yang sudah tahu mengenai materi peran pelaku kegiatan ekonomi? Minggu lalu Ibu sudah menginstruksi kalian buat anak-anak ini semuanya membaca mengenai peran pelaku ekonomi. Ayo siapa yang ini mengenai peran? Ada yang tahu? Silakan ulang. Pelaku ekonomi ada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Ya benar sekali ya. Jadi pelaku ekonomi ada Ula sudah menyebutkan ada perilaku konsumen dan perilaku produsen. Yang lainnya ada yang tahu mengenai materi kita hari ini? Ada yang sudah dibaca? Ya, baik silakan. Una. Tentang materi pelajaran hari ini, pelaku ekonomi ada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen dan produsen. Ada lagi? Ya. Ada rumah tangga konsumen sebagai pembeli, rumah tangga produsen memproduksi dan menjual barang dan jasa. Baik, semuanya sudah mengetahui ya sekilas mengenai materi kita hari ini. Baik, sebelum kita mempelajari materi hari ini, Ibu akan menjelaskan kegiatan proses pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu akan membagi anak-anak itu semua dalam
dibagi 4 kelompok ya. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 4 orang ya. Nanti tentukan kita berdasarkan dari kelompok minggu lalu ya yang sudah kita tentukan. Jadi nanti langsung kita berdiskusi kelompok. Jadi nanti saat kegiatannya nanti Ibu akan memberikan LKPD, kemudian anak-anak Ibu semuanya mencari jawaban dari permasalahan yang akan Ibu berikan nanti dalam buku LKPD, mencari pemecahan masalahnya. Kemudian Ibu berharap semuanya terlibat dalam mengerjakan tugas kelompok maupun diskusi ya dalam menyelesaikan masalah yang akan Ibu bagikan nanti. Semuanya ikut andil ya, jangan hanya beberapa orang saja yang bekerja, tapi semuanya Ibu berharap semuanya aktif dalam mengerjakan tugas kelompoknya ya. Sedikit Ibu akan memberikan motivasi biar semuanya tetap semangat ya dalam proses pembelajaran kita kali ini ya. Semuanya harus aktif. Kita mengetahui hari ini kita sedang belajar, yaitu kita sedang menuntut ilmu ya. Kita mengetahui bahwa menuntut ilmu itu adalah suatu ibadah ya. Apabila kita melakukannya kita akan mendapatkan pahala. Hari ini kita akan menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu kita akan menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain ya. Benar ya? Benar. Berarti kita hari ini harus semangat ya. Harus bisa memotivasi diri kita sendiri ya. Supaya kita bisa menuntut ilmu dan bermanfaat buat orang lain. Baik. Langsung kita masuk ke materi hari ini. Oh iya. Langsung kita langsung duduk diskusi kelompok aja. Langsung duduk ke kelompok ya. Sesuai dengan kelompoknya. Ibu akan menayangkan mengenai materi kita hari ini, yaitu peran pelaku kegiatan ekonomi ya. Mari kita perhatikan dulu tayangan PowerPoint yang ada di depan ya. Baik, ini kita materi kita hari ini peran pelaku kegiatan ekonomi. Kemudian di sini ada kompetensi dasarnya, yaitu kompetensi dasarnya yang pertama di sini menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Kemudian ada KD 43, yaitu menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Indikatornya yang pengetahuannya ada yang pertama yaitu menganalisis peran pelaku kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua menganalisis diagram siklus antar pelaku ekonomi atau biasa disebut dengan circular flow diagram. Ya, kemudian yang keterampilannya di sini yaitu menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu Ibu berharap dari tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu berharap anak-anak Ibu semuanya bisa menganalisis mengenai peran dari pelaku kegiatan ekonomi ya. Kemudian bisa menganalisis tentang hubungan ataupun interaksi antar sesama pelaku dalam kegiatan ekonomi. Jadi ada dua ya, anak-anak Ibu bisa memahami, bisa menganalisis mengenai peran pelaku ekonomi dan dapat menganalisis ataupun
menghubungkan bagaimana interaksi antar setiap kelompok ekonomi ya. Kemudian ini penilaian hasil pembelajarannya. Di sini ibu akan menilai anak-anak ibu melalui sikap ya. Ibu akan menilai sikap anak-anak ibu ketika pembelajaran berlangsung ya. Kemudian ada pengetahuannya. Pengetahuan ini di sini nanti ibu akan memberikan bentuk soalnya dalam bentuk LKPD. Kemudian ada aspek keterampilan. Keterampilan di sini ibu akan menilai setiap kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing ya. Jadi itu keterampilan yang tampil untuk presentasi ke depan. Gitu ya. Kemudian ini pembagian kelompok kita sudah berkelompok semuanya ya. Baik, jadi kelompok 1 ada Sarah Saripona, ya, ada ya Sarah, kemudian ada Citra Lestari, ada Najwa Safira, ada Nabila. Oke, udah siap ya kelompok 1. Baik, kemudian ada kelompok 2. Kelompok 2 di sini ada Suci Maharani, kemudian ada Zara, ada Tumalika, kemudian ada kelompok 3 ada Balkis, mana Balkis? Balkis, Sabina, Umaida dan Putri Maulija. Kemudian kelompok 4 ada Anastasia, Laura, dan Una Huwaira ya. Nah, ini peta konsep mengenai materi peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi ya. Ini. Jadi di sini kita akan mempelajari, mendiskusikan materi tentang pelaku ekonomi di sini ya. Kalau kegiatan ekonomi ini mengenai materi minggu lalu. Jadi kita sekarang ada di sini ya, ada di pelaku ekonomi, yaitu kita akan menganalisis mengenai peran pelaku kegiatan ekonomi dan diagram siklus antar pelaku ekonomi. Jadi ada di sini ya materi kita hari ini. Ya, paham ya semuanya ya? Baik, jadi ini ada pelaku ekonomi. Yang pertama ada rumah tangga konsumen atau biasa disingkat dengan RTK ya. Jadi dia sebagai penyedia faktor produksi. Kemudian yang kedua ada rumah tangga produsen atau biasa disebut dengan disingkat dengan RTP ya. Ini dia sebagai pengguna faktor produksi. Kemudian yang ketiga ada rumah tangga pemerintah atau RTG ya. Ini maaf itu salah ketik di sini RTG ya. Pemerintah yaitu sebagai pembeli untuk membangun sarana dan prasarana umum. Kemudian yang keempat ada rumah tangga luar negeri atau RTLN ya disingkatnya sebagai pengimpor dan pengekspor. Kemudian yang B ada peran pelaku kegiatan ekonomi. Di sini peran rumah tangga konsumen yaitu sebagai pembeli, ya. Sebagai pembeli membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Kemudian peran rumah tangga produsen. Jadi peran rumah tangga produsen itu memproduksi barang dan jasa yang akan disalurkan kepada pelaku ekonomi lainnya. Ya. Jadi kalau pelaku ekonomi lainnya berarti dia menjual barangnya untuk rumah tangga konsumen, untuk rumah tangga pemerintah maupun rumah tangga luar negeri ya. Kemudian ada peran dari rumah tangga pemerintah, yaitu dia berperan menciptakan kondisi yang baik untuk berusaha. Kemudian yang keempat ada rumah tangga luar negeri, yaitu berperan sebagai pemberi pinjaman dan bantuan. Kemudian yang C ada diagram siklus antar pelaku ekonomi atau biasa disebut dengan circular flow diagram. Di sini kita akan mengetahui mengenai diagram perekonomian dua sektor atau biasa disebut dengan perekonomian tertutup ataupun sederhana. Jadi kalau dua sektor itu hanya perilaku konsumen dan produsen saja. Jadi itu masih dianggap peran pelaku ekonomi dua sektor, ada hanya konsumen dan produsen. Kemudian yang kedua perilaku tiga sektor, perekonomian tiga sektor, diagram perekonomian tiga sektor ataupun ini masih disebut dengan perekonomian tertutup. Jadi tiga sektor berarti melibatkan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen dan rumah tangga pemerintah.
Ya. Yang terakhir ada perekonomian 4 sektor. Di sini perekonomian 4 sektor atau biasa disebut dengan perekonomian terbuka. Jadi di sini perekonomian 4 sektor sudah melibatkan masyarakat luar negeri. Ya, jadi setiap negara kerjasama dengan negara lain. Jadi sudah melibatkan negara luar ya, negara lain. Untuk memahami materi kita hari ini, mari kita sama-sama memperhatikan video pembelajaran mengenai peran pelaku dalam kegiatan ekonomi. Kita simak videonya sebagai berikut ya. Dalam kegiatan ekonomi, terdapat beberapa pihak yang bisa disebut sebagai pelaku ekonomi. Di antaranya yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Yuk kita bahas keempat pelaku ekonomi ini. Yang pertama, rumah tangga konsumen. Nah, rumah tangga konsumen merupakan pelaku ekonomi yang mana ia menyediakan faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian untuk pelaku ekonomi lainnya. Penyediaan faktor produksi tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan uang agar dapat memenuhi kebutuhannya. Dan cara yang dilakukan agar uang tersebut diperoleh adalah dengan menawarkan tanah atau alam yang dimiliki kepada pihak lain. Menawarkan sumber daya tenaga kerja atau sumber daya manusia. Menawarkan modal yang dimiliki untuk mendapatkan bunga sebagai balas jasa. Dan menawarkan keahlian atau memakai keahlian yang dimiliki. Dengan demikian, rumah tangga konsumen akan memperoleh pendapatan berupa sewa, upah, bunga, dan magang. Berdasarkan hal tersebut, maka terjadilah interaksi antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen yang menyebabkan terjadinya aliran arus uang dan arus barang atau jasa. Dari interaksi tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa peran dari rumah tangga konsumen yaitu sebagai konsumen barang dan jasa yang diproduksi atau dihasilkan perusahaan untuk kebutuhan sehari-hari, dan sebagai pemasok faktor produksi kepada rumah tangga produsen untuk melakukan proses produksi. Pelaku ekonomi selanjutnya yaitu rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen adalah pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen di Indonesia dikelompokkan menjadi badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik swasta atau BUMS, dan koperasi. Dalam bidang ekonomi, perusahaan memiliki peran sebagai produsen sekaligus komponen dari faktor produksi. Untuk dapat menggunakan faktor-faktor produksi, perusahaan nantinya akan memberikan balas jasa kepada rumah tangga konsumen. Seperti tenaga kerja nantinya akan mendapatkan upah, pemilik modal akan mendapatkan bunga, pemilik tanah akan memperoleh sewa, sedangkan pemilik keahlian akan memperoleh keuntungan. Kemudian, pendapatan yang diperoleh dari rumah tangga konsumen nantinya akan digunakan untuk konsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, dari kegiatan ini terjadilah siklus di mana nantinya rumah tangga produsen akan melakukan kegiatan produksi barang dan jasa dengan cara mengolah faktor produksi yang diterima dari rumah tangga konsumen. Setelah itu, rumah tangga produsen akan membayar imbalan atas penggunaan faktor produksi dan menjual hasil produksi kepada rumah tangga konsumen. Dan yang terakhir, rumah tangga produsen akan menerima pembayaran atas penjualan barang dan jasanya. Dari hal tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa rumah tangga produsen mempunyai beberapa peran, yaitu sebagai produsen, rumah tangga produsen akan memproduksi barang dan jasa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena memproduksi barang dan jasa, rumah tangga produsen membutuhkan faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen. Sehingga rumah tangga produsen juga berperan sebagai pengguna faktor produksi. Sebagai konsumen, rumah tangga produsen nantinya melakukan kegiatan konsumsi, yaitu membeli faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen.
Pelaku ekonomi selanjutnya yaitu pemerintah. Berbeda dengan rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, pemerintah akan menjalankan aktivitas pemerintahan dalam kegiatan ekonomi seperti mengeluarkan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, misalnya pajak. Pemerintah akan membelanjakan penerimaan negara untuk pembelian berbagai kebutuhan pemerintah, termasuk menyiapkan sarana dan prasarana yang menyangkut kegiatan umum. Melakukan kegiatan ekonomi langsung di bawah badan usaha milik negara, misalnya PLN, BRI, dan Pertamina. Dan yang terakhir, menjalin hubungan ekonomi dengan negara lain. Dalam kegiatan ekonomi, tentunya rumah tangga konsumen, perusahaan, dan distributor harus diatur. Fungsi pengatur ini dipegang oleh pemerintah. Pemerintah mencakup semua lembaga dan badan pemerintahan yang memiliki wewenang dan tugas mengatur kegiatan ekonomi. Pemerintah juga terjun langsung dalam kegiatan ekonomi melalui BUMN atau BUMD. Fungsi pemerintah sebagai pelaku ekonomi sesuai dengan Undang-Undang tahun 1945, yaitu Pasal 33 ayat 2, di mana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan Pasal 33 ayat 3, di mana bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah juga harus memperhatikan distribusi pendapatan melalui penerapan sistem perpajakan. Selain itu, juga membangun sarana dan prasarana umum yang baik untuk distribusi. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi sebagai pelaku ekonomi juga mempunyai peran seperti rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Perannya yaitu sebagai produsen, pemerintah memproduksi barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat umum dengan cara menguasai cabang-cabang produksi yang penting untuk menguasai hajat hidup orang banyak melalui badan usaha milik negara. Contohnya produksi pesawat terbang yang dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia dan produksi pupuk yang dilakukan oleh Petrokimia di Gresik. Ada juga industri semen di Cibinong, Bogor, dan Gresik. Sebagai konsumen, pemerintah menjalankan kegiatan produksinya membutuhkan barang dan jasa, tenaga kerja, dan peralatan untuk keperluan pendidikan, kesehatan, administrasi, dan senjata untuk keperluan pemerintahan, keamanan, dan sebagainya. Sebagai pengatur dan pengendali pemerintah perekonomian negara dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan itu misalnya menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat inflasi, menciptakan keseimbangan neraca pembayaran, dan sebagainya. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen agar melakukan kegiatan yang wajar dan tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan. Pelaku ekonomi yang terakhir yaitu masyarakat luar negeri. Sebagian dari pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah tidak hanya ke dalam pasar domestik saja, melainkan juga pasar luar negeri. Saat sekarang ini, sudah tidak ada lagi negara yang tertutup sama sekali untuk hubungan perdagangan dengan negara-negara lain. Dari berbagai kebutuhan yang ada, tentunya ada yang dapat diproduksi dan ada juga yang tidak. Hal ini karena masih kurangnya kemampuan untuk memproduksi sendiri dan ada juga yang terkendala dengan modal yang besar. Hasil produksi selain disalurkan ke pembeli dalam negeri, sebagian juga dijual kepada masyarakat luar negeri. Hal ini menimbulkan arus barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri yang biasa kita sebut dengan ekspor. Kegiatan ekspor ini dibayar dengan valuta asing menurut kurs tertentu. Selain kegiatan menjual barang dan jasa ke luar negeri, ada pula kegiatan membeli barang dan jasa dari negara-negara lain, sehingga adanya arus barang dan jasa yang masuk dari luar negeri
ke dalam negeri yang biasa kita sebut dengan impor. Masyarakat luar negeri juga mempunyai peran yang sangat penting untuk menunjang kegiatan perekonomian yang dijalankan oleh negara. Kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri menimbulkan arus barang dan jasa, yaitu ekspor dan impor, dan arus uang masuk dan keluar. Dari kegiatan ini, pendapatan pemerintah akan bertambah karena memperoleh devisa. Nah, berarti kita sudah mengetahui para pelaku ekonomi dan juga perannya masing-masing. Tetapi, untuk lebih jelasnya, maka kita akan melihat circular flow diagram berikut. Nah, sekarang kita sudah melihat 3 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Karena kegiatan ekonomi ini dilakukan oleh 3 pelaku ekonomi, maka ini disebut dengan circular flow diagram 3 sektor. Dari diagram ini, kita akan lebih memahami peran dari setiap pelaku ekonomi dengan melihat panah-panah dari masing-masing para pelaku ekonomi. Panah yang pertama, kita mulai dari rumah tangga konsumen, di mana ia menyediakan faktor-faktor produksi kepada rumah tangga produsen, maka di sini terjadilah arus faktor produksi. Pada panah yang kedua, karena rumah tangga produsen telah menerima faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen, maka rumah tangga produsen akan membayar berupa sewa, bunga, ataupun laba kepada rumah tangga konsumen. Maka di sini terjadilah arus uang berupa imbalan. Kedua kegiatan ini nantinya akan terjadi dalam pasar input atau pasar faktor produksi. Selanjutnya, panah ketiga, rumah tangga produsen akan menjual barang atau jasanya kepada rumah tangga konsumen, sehingga terjadilah arus barang dan jasa. Panah keempat, karena rumah tangga konsumen telah membeli barang dan jasa dari rumah tangga produsen, maka rumah tangga konsumen akan memberikan uang kepada rumah tangga produsen. Dalam hal ini terjadilah arus uang, yaitu berupa belanja. Kedua kegiatan ini terjadi pada pasar output atau pasar barang dan jasa. Baiklah, setelah terjadi kegiatan ekonomi antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, maka selanjutnya kita akan mengetahui peran pemerintah di sini. Pada panel nomor 5, pemerintah akan memberikan subsidi atau fasilitas umum kepada masyarakat, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Dan sebagai balas jasanya, pada panel nomor 6, maka rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen akan membayar pajak kepada pemerintah. Nah, jadi sudah circular flow diagram kita untuk 3 sektor. Selanjutnya, kita akan mengetahui circular flow diagram 4 sektor, di mana pelaku ekonomi yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Pada panah yang ketujuh, nantinya rumah tangga produsen akan menjual barang dan jasa kepada masyarakat luar negeri, dan masyarakat luar negeri akan membeli barang dan jasa dari rumah tangga produsen. Maka kegiatan ini akan dinamakan kegiatan ekspor, di mana terjadi arus barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Selanjutnya, pada panah nomor 8, rumah tangga konsumen akan membeli barang atau jasa dari masyarakat luar negeri, maka kegiatan ini dinamakan dengan impor, di mana terjadi arus barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi itulah circular flow diagram 4 sektor. Intinya, untuk memahami circular flow diagram ini, kita harus mengerti dari mana panahnya berasal dan kemana panahnya menuju. Jadi sampai di sini dulu pembahasan dari Edunamics. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Lihat ya mengenai penjelasan mengenai peran pelaku ekonomi. Saja tentang
sudah semakin sempit. Ibu sekarang akan membagikan tugas LKPD-nya untuk dikerjakan ya. Baik, setiap kelompok akan menerima satu kerja peserta didiknya setiap kelompok. Kelompok satu, dan kelompok dua. Ini buat kelompok 4 ya. Jadi semua harus aktif dalam memecahkan masalah yang ada di dalam LKPD yang sudah dibagikan ya. Semua harus terlibat untuk mengerjakan tugas kelompoknya ya. Siap ya semuanya ya? Ya. Semua tetap semangat ya, semangat ya. Ya. Siap semua? Ya. Baik. Itu kan di LKPD-nya bisa dibuat nama setiap anggota kelompoknya. Di situ kan di LKPD-nya ada nama anggota setiap kelompok. Itu diisikan. Ya. Sudah kalian anak-anak kita semuanya menganalisis LKPD yang sudah Ibu berikan, kemudian dengan membaca berbagai sumber referensi ya, boleh mencari jawabannya dari buku paket ataupun mencari referensi dari internet. Jadi anak-anak itu boleh membuka HP untuk mencari jawaban ya. Jadi kalian boleh mencari jawaban dari itu. Sudah? Jadi semua boleh mencari informasi dari berbagai referensi dari sana boleh ya. Jadi kalian boleh pakai ataupun membaca jawabannya boleh mencari dari buku paketnya. Jadi dibaca benar-benar ya petunjuk dari setiap soalnya. Jadi di setiap lembar LKPD dari nomor pertama itu ada petunjuknya bagaimana langkah untuk menyelesaikan LKPD tersebut ya. Kelompok 4 bisa dipahami. Kira-kira ada yang mengalami kesulitan? Ini ya, Ibu memberikan waktu untuk menyelesaikan LKPD ini sekitar 10 menit ya. Setelah 10 menit kita langsung presentasi ya. Ya, Bu. Bisa Bu. Kira-kira ada materi yang sulit, anak-anak boleh menanyakan ya.
boleh kalau yang lain bisa menjawab, boleh dijawab oleh anak yang bisa menjawab. Boleh ditanyakan jika ada materi yang sulit ya. Ibu, apa perbedaan peran rumah tangga pemerintah dan peran rumah tangga luar negeri? Ada pertanyaan dari kelompok satu ini. Ada yang bisa menjawab kira-kira dari kelompok lain? Ayo, silakan. Perbedaannya terletak pada setiap peran dari masing-masing pelaku kegiatan ekonomi tersebut. Jadi perbedaannya itu terletak dari setiap perannya ya, dari bahasanya sudah beda pemerintah dan masyarakat. Dan dijawab ya udah oleh kelompok ya. LKPD-nya boleh ditanyakan. Apa yang dimaksud dengan model ekonomi terbuka? Ayo, ada yang bisa jawab? Apa yang maksud dengan baik? Silakan dari kelompok 3. Model ekonomi terbuka adalah model ekonomi terbuka yang terdiri dari rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Semua berperan dalam kegiatan perekonomian. Jadi sudah benar ya dijawab oleh kelompok 3 ya. Sudah. Jadi kalau ekonomi terbuka itu melibatkan keempat sektornya, semuanya terlibat dalam melakukan kegiatan dalam perekonomian. Jadi semuanya berhubungan, semuanya saling berinteraksi ya antara pelaku rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah dan ya. Baik anak-anak, kita sudah habis 10 menit. Dicek kembali LKPD setiap kelompoknya dirapikan lagi secara rinci. Ya, LKPD-nya diperhatikan kembali, dirapikan, diisi dengan rinci dan rapi sebelum kita presentasikan. Nah, kita udah habis semua, siap ya? Jadi perhatikan lagi diskusinya. Nah, berarti kalau udah langsung kita kembalikan posisi kita ke semula. Diskusinya udah dicek semua, udah saya dikerjakan ya. Baik, semuanya udah bekerja dengan baik, sudah LKP-nya sudah dibuat dengan rapi dengan kerjasamanya. Berikut kita langsung presentasi ya. Jadi yang lagi presentasi dari kelompok mana? Kelompok 1. Kelompok 1 siap? Ya. Kelompok 2 siap? Siap. Kelompok 3? Siap. Kelompok 4 gimana? Siap. Siap ya? Ya. Baik, berarti kita untuk presentasi kita silakan untuk kelompok pertama dulu ya, setuju ya? Setuju. Silakan maju untuk kelompok 1. Jadi
ketika kelompok satu maju, kelompok yang lain menanggapi ya hasil diskusi dari kelompok pertama, ataupun boleh menambahkan ataupun boleh memberikan masukan atau saran mengenai lembar kerja yang sudah dikerjakan oleh dari pihak kelompok satu. Baik, silakan maju kelompok satu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, tentukanlah siapa saja pelaku-pelaku ekonomi yang ada dalam diagram tersebut. Yang pertama, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintah, dan yang terakhir rumah tangga luar negeri. Yang kedua, uraikanlah peran pelaku dalam kegiatan ekonomi. Jawabannya, peran rumah tangga konsumen yaitu sebagai konsumen dan penyedia jasa faktor produksi seperti tenaga kerja. Sebagai konsumen, pelaku ekonomi ini membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, peran rumah tangga produsen yaitu sebagai produsen. Rumah tangga produsen berperan memproduksi barang atau jasa. Barang atau jasa tersebut akan disalurkan kepada pelaku ekonomi lain dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, sebagai konsumen, rumah tangga produsen berperan mengkonsumsi faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga tersebut. Bakal diolah melalui proses produksi. Tidak hanya rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen juga menanggung beban pajak yang diberikan oleh pemerintah. Peran rumah tangga pemerintah yaitu sebagai konsumen. Contoh kegiatan konsumsi yang dilakukan adalah membayar gaji, uang pensiun, dan pembiayaan kegiatan rutin pegawai, pemberian subsidi, penggunaan tenaga ahli untuk menjalani kebijakan, serta pembiayaan rutin seperti listrik, kertas, dan alat kantor lain. Sebagai produsen, membangun sarana dan prasarana umum seperti jalan dan jembatan. Sebagai pengatur perekonomian, menciptakan kondisi yang baik untuk berusaha tidak merugikan rakyat. Kebijakan tersebut harus dibuat dengan tujuan untuk memakmurkan seluruh warga negara, misalnya mengatur impor barang dan izin mendirikan usaha. Sebagai pengatur perekonomian, memberlakukan peraturan yang mendorong iklim berusaha. Sebagai mitra perdagangan yaitu ekspor impor, sebagai investor atau menanam modal. Ketika negara kekurangan dana atau membutuhkan dana besar, suatu negara dapat mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya bagi perusahaan Indonesia. Sebagai distributor, sebagai sumber pemberi pinjaman dan bantuan seperti dana bantuan operasional sekolah atau BOS dan bantuan sosial (bansos). Peran pelaku rumah tangga luar negeri yaitu melakukan kegiatan ekspor impor, pertukaran tenaga kerja, melakukan investasi di suatu negara untuk membangun pabrik, memberikan bantuan dan pinjaman luar negeri, dan membayar pajak langsung maupun pajak tidak langsung kepada pemerintah. Yang ketiga, buatlah dengan bagan circular flow diagram ekonomi dua sektor. Kelompok satu sedang membuat bagan mengenai ekonomi dua sektor ya. Itu kerjasama dari kelompok pertama.
Demikian circular flow diagram ekonomi sederhana. 4. Uraikan bagaimana hubungan rumah tangga konsumen dengan rumah tangga pemerintah. Hubungan antara RTK dengan RTG yaitu rumah tangga konsumen akan membayar pajak kepada pemerintah dan pemerintah akan memberi subsidi kepada rumah tangga konsumen berupa listrik dan beasiswa. Demikian hasil diskusi dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin menanggapi? Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menambahkan sedikit untuk kelompok 1, yaitu tentang peran rumah tangga produsen dalam perekonomian antara lain sebagai penghasil barang atau jasa, melakukan pembayaran atas faktor-faktor produksi, meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Lagi yang menanggapi dari kelompok yang lain? Saya setuju dengan hasil yang dipresentasikan oleh kelompok 1 dan sepakat apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Gimana teman-teman yang lain? Sudah setuju dengan pendapat dari kelompok yang lain? Setuju. Setuju juga dengan apa yang sudah disampaikan oleh yang dipresentasikan oleh pihak kelompok 1? Sudah. Sepakat ya? Sudah setuju ya? Baiklah, demikian presentasi kami. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Terima kasih kepada kelompok 1. Berikutnya yang akan mempresentasikan dari kelompok 2. Silakan maju kelompok 2 perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Tentukanlah siapa saja pelaku-pelaku ekonomi yang ada dalam diagram tersebut. Rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. 2. Uraikanlah peran pelaku dalam kegiatan ekonomi. 1. Peran rumah tangga konsumen, yaitu sebagai konsumen, pelaku ekonomi ini membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Peran rumah tangga produsen, yaitu sebagai konsumen, rumah tangga produsen berperan mengkonsumsi faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen. Faktor-faktor produksi tersebut bakal diolah melalui proses produksi. Tidak hanya rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen juga menanggung beban pajak yang diberikan oleh pemerintah. 3. Peran rumah tangga pemerintah, yaitu sebagai produsen membangun sarana dan prasarana umum seperti jalan dan jembatan. Yang keempat, peran rumah tangga luar negeri, yaitu melakukan kegiatan ekspor-impor, pertukaran tenaga kerja, melakukan investasi di suatu negara untuk membangun pabrik, memberikan bantuan dan pinjaman luar negeri, membayar pajak langsung maupun pajak tidak langsung kepada pemerintah. 3. Buatlah bagian circular flow diagram ekonomi 2 sektor. Kelompok 2 sedang membuat bagan
pelaku ekonomi dari dua sektor. Demikian circular flow diagram ekonomi sederhana. 4. Uraikanlah bagaimana hubungan rumah tangga konsumen dengan rumah tangga pemerintah. Hubungan antara RTK dengan RTG yaitu rumah tangga konsumen akan membayar pajak kepada pemerintah dan pemerintah akan memberi subsidi kepada rumah tangga konsumen berupa listrik dan beasiswa. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 2. Apakah ada yang menanggapinya? Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menanggapi untuk kelompok 2. Saya ingin menambahkan jawaban dengan menggunakan hasil presentasi dari kelompok 2, yaitu ada 3 peran penting rumah tangga pemerintah adalah sebagai produsen, konsumen, sekaligus pengendali perekonomian. Sementara peran rumah tangga konsumen diantaranya adalah menyediakan berbagai faktor produksi. Sedangkan salah satu peran rumah tangga produsen adalah menghasilkan dan menjual barang dan jasa. Ada lagi yang lain? Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Saya juga ingin menambahkan sedikit saja tentang pelaku rumah tangga konsumen, yaitu pihak rumah tangga konsumen atau RTK. Menyediakan faktor-faktor produksi berupa dana, tenaga kerja, modal, dan skill atau keahlian yang dijual untuk rumah tangga produsen atau RTK. Terima kasih ya kelompok yang sudah menanggapi untuk kesempurnaan dari presentasi dari kelompok untuk kelompok 2 ya. Kita melihat presentasi dari kelompok 2 ini bahasanya kira-kira sudah benar yang dipresentasikan oleh kelompok 2 pelaku ekonomi 2 sektor. Sudah oke jawabannya, bagiannya? Kelompok lain? Sudah benar ya? Jadi rumah tangga ekonomi 2 sektor ada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen ya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat kelompok 2. Pertanyaan mana nih kelompok 2? Terima kasih buat kelompok 2. Berikutnya kita persilakan presentasi dari kelompok 3. Silakan perwakilan dari kelompok 3 dibagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Balkis, nama panggilan saya Putri. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Tentukanlah siapa saja pelaku-pelaku ekonomi yang ada dalam diagram tersebut. 1. Sektor rumah tangga konsumen. 2. Sektor rumah tangga produsen. 3. Sektor rumah tangga pemerintah. 4. Sektor rumah tangga luar negeri. 2. Uraikanlah peran pelaku dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama ada rumah tangga konsumen. Dalam kegiatan ekonomi, konsumen pada dasarnya berperan sebagai pelaku kegiatan konsumsi. Berikut merupakan peran rumah tangga konsumen dalam kegiatan ekonomi. 1. Sebagai pembeli. Hal ini
diajukan dengan membeli barang dan jasa yang dihasilkan rumah tangga produsen. 2. Sebagai penyedia atau supplier. Sektor rumah tangga konsumen merupakan pemilik faktor-faktor modal yang dibutuhkan untuk proses produksi barang dan jasa bagi perusahaan, pemerintah maupun sektor luar negeri. 3. Sebagai pembayar pajak kepada pemerintah. Yang kedua, ada rumah tangga produsen, yaitu sebagai mitra usaha pemerintah dalam pengelolaan dan penyediaan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. 2. Membantu dalam menggerakkan penggalan roda perekonomian nasional. 3. Membantu menciptakan dan membuka kesempatan kerja. Untuk soal yang ketiga, buatlah bagan circular flow diagram ekonomi 2 sektor. Nah, ini dia circular flow diagram ekonominya. Kegiatan ekonomi ini melibatkan RTP dan RTK. RTP berperan sebagai penjual dan sebagai pembeli faktor produksi dan RTK sebagai pembeli. Harga ditentukan oleh penawaran RTK dan permintaan RTP yang transaksinya dilakukan dalam pasar sebagai produksi. Pertanyaan nomor 4, uraikanlah bagaimana hubungan rumah tangga konsumen dengan rumah tangga pemerintah. Jawabannya, hubungan antara RTK dengan RTG yaitu rumah tangga konsumen akan membayar pajak kepada pemerintah dan pemerintah akan memberi subsidi kepada rumah tangga konsumen berupa listrik dan beasiswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin menanggapi? Baik, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menambahkan jawaban untuk kelompok 3. Berdasarkan referensi yang saya temui melalui pencarian di internet, yaitu tentang peran masyarakat luar negeri. Setiap negara membutuhkan negara lain atau masyarakat luar negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan cara kegiatan ekspor-impor. Peran masyarakat luar negeri adalah sebagai produsen, sebagai konsumen, dan sebagai ahli. Baik, ada lagi yang ingin menanggapi? Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menanggapi hasil kerja kelompok 3. Saya setuju dan sudah benar apa yang disampaikan oleh kelompok 3 dan sepakat dengan penambahan dari kelompok 2. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Berikutnya kita tampil buat kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan
ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi, untuk pertanyaan pertama, tentukanlah siapa saja pelaku-pelaku ekonomi yang ada di dalam diagram tersebut. Jawabannya, rumah tangga konsumen, rumah tangga produser, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Untuk pertanyaan kedua, uraikanlah peran pelaku dalam kegiatan ekonomi. 1. Peran rumah tangga konsumen, yaitu sebagai konsumen, pelaku ekonomi ini ingin membeli barang dan jasa dihasilkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Peran rumah tangga produser, yaitu sebagai produser, rumah tangga produser berperan memproduksi barang atau jasa. Barang atau jasa tersebut akan disalurkan kepada pelaku ekonomi lainnya dalam upaya memenuhi kehidupan hidup. Jadi yang ketiga, peran rumah tangga pemerintah, yaitu sebagai produser membangun sarana dan peranan umum seperti jalan dan jembatan. Sebagai mengatur perekonomian, menciptakan kondisi yang baik untuk berusaha dan tidak merugikan rakyat. Kebijakan tersebut harus dibuat dengan tujuan untuk memakmurkan seluruh warga negara. Misalkan mengatur impor barang dan izin mendirikan usaha. Yang keempat, peran rumah tangga luar negeri, yaitu melakukan kegiatan ekspor impor, pertukaran tenaga kerja, melakukan investigasi dari suatu negara untuk membangun pabrik. Jadi pertanyaan yang ketiga, buatlah circular flow di diagram ekonomi 2 siklus. Jadi kira-kira seperti ini. Untuk pertanyaan keempat, uraikanlah bagaimana hubungan rumah tangga konsumen dan rumah tangga pemerintah. Hubungan antara RTK dengan RTG itu hubungan rumah tangga konsumen akan membayar pajak kepada pemerintah dan pemerintah akan memberi subsidi kepada rumah tangga konsumen berupa listrik dan beasiswa. Demikian hasil presentasi saya. Baiklah, ada yang menghadapi hasilnya? Kelompok yang lain boleh menanggapi untuk menyempurnakan hasil diskusi dari kelompok 4. Ayo, siapa yang bisa? Silakan dari kelompok 3, Jumaida. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menambahkan hasil presentasi dari kelompok 4, yaitu berdasarkan referensi yang saya baca dari pencairan internet, yaitu tentang peran rumah tangga pemerintah berperan menyediakan prasarana produksi, contohnya jalan raya, listrik, bandara, dan jembatan. Selagi bagus, benar ya tanggapannya. Ada lagi? Saya dari kelompok 2 ingin menanggapi hasil diskusi kerja kelompok 4. Menurut kami, hasil presentasi dari kelompok 4 sudah jelas dan benar. Berarti terima kasih pada tanggapan dari kelompok yang lain. Berarti kelompok 2 sudah
sudah sepakat ya mengenai presentasi yang disampaikan oleh kelompok 4 juga dengan penambahan dari Jumaida tadi ya. Buat kelompok yang lainnya semuanya sudah setuju ya. Jadi untuk hasil diskusi yang disampaikan oleh kelompok 4 ya, sudah benar kira-kira jawabannya? Sudah. Sepakat ya? Baik, silakan ditutup untuk kelompok 4. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan tepuk tangan buat kelompok 4. Semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik, benar dan rapi. Baik, Ibu akan mengulas kembali mengenai materi pembelajaran kita hari ini. Bahwa hari ini kita sudah mempelajari mengenai pelaku-pelaku ekonomi. Di mana pelaku-pelaku ekonomi itu ada, yang pertama ada apa? Pelaku ekonomi ada siapa? Dan masyarakat luar negeri. Kemudian kita juga sudah mengetahui mengenai peran dari setiap rumah peran dari pelaku kegiatan ekonomi ya. Di sini ada 4 pelaku ekonomi, yaitu yang pertama rumah tangga konsumen, dia berperan sebagai penyedia faktor produksi. Tadi sudah kita jelaskan, sudah mendengar penjelasan dari setiap kelompok ya. Kemudian ada peran dari pemerintah, peran dari rumah tangga produsen ya, di mana produsen ini membeli faktor produksi yang disediakan oleh si pihak konsumen tadi. Kemudian ada peran rumah tangga pemerintah dan rumah tangga masyarakat luar negeri. Ya, jadi masyarakat luar negeri ini mereka berperan sebagai pengimpor dan pengekspor ya. Berikutnya kita juga sudah mengetahui diagram antar pelaku 4 kegiatan ekonomi, di mana setiap pelaku ekonomi antara rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintah maupun masyarakat luar negeri semuanya saling berinteraksi ya. Mereka bekerja sama penuh dengan tanggung jawab, disiplin, responsif dan proaktif dalam menjalankan perekonomian di Indonesia ya. Semua saling bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan dan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat ya. Baik, baik setelah ini Ibu akan memberikan latihan mandiri untuk setiap anak-anak Ibu. Ibu akan membagikan latihan untuk dikerjakan setiap individunya. Jadi waktu kita untuk mengerjakan latihan ini kira-kira waktunya hanya 3 menit saja ya. 3 menit kita menyelesaikan 5 soal. Jadi langsung diisikan lembar tugas mandirinya di yang telah Ibu bagikan ini ya. Waktunya hanya 3 menit. Nanti dibutuhkan sekawan yang depan ya. Ke depan ya. Jadi langsung dikerjakan, waktu kita cuma 3 menit untuk menyelesaikan latihan mandirinya. Semuanya sudah mendapat lembar tugas mandirinya? Sudah. Kerjakan masing-masing. Silakan mencari jawabannya sendiri tanpa melihat dari kawan yang lain ya.
Jadi di lembar latihannya jangan lupa dibuat nama ya. Namanya ingat nama sendiri ya. Kelas. Siap, tukar jawabannya diopor ke teman yang di depannya. Lupa diisi namanya. Setiap mulai dikumpulkan ke teman yang di depan, mulai ke depan. Bukan ke meja di depan, diopor ya, diopor ke kawannya. Ya teman, mana mau buat satu? Yang dari pertama. Kemudian jadikan nomor 2, silakan masukkan nanti yang mandirinya. Kemudian jadikan 3, selesai semuanya. Untuk semua ya? Baik, sekarang Ibu akan menentukan diskusi paling baik ya saat mempresentasikan kelompoknya. Kira-kira kelompok mana yang paling bagus ya? Kelompok 1, 2, 3, atau 4? Kelompok mana nih yang paling bagus presentasinya menurut kelas 10 IPS nih? 2, 1, 3, 4. 2, 4, yang mana 1? 4. Baik, Ibu akan menentukan
mendapatkan 4 buah pulpen, 1 orang 1 pulpen ya. Silakan kembali perwakilan dari kelompok 3 ya. Ini diterima kelompok 3, semoga bermanfaat ya. Baik. Selamat sekali lagi buat kelompok 3 ya. Jadi kelompok lain jangan merasa rendah hati ya, karena setiap yang terbaik pasti ada yang paling baik ya. Jadi kita tetap harus menentukan pilihan yang paling baik dalam kegiatan diskusi kita pada pembelajaran kali ini. Sekarang Ibu akan menyimpulkan mengenai materi kita hari ini ya. Kita sudah berdiskusi mengenai tugas yang Ibu berikan tadi. Sekarang kita sudah waktunya untuk melakukan diskusi. Kita diskusi mengambil kesimpulan dari hasil diskusi yang telah kita lakukan ya. Bisa ada yang bisa untuk menarik kesimpulan dari proses pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Saya, Bu. Silakan. Saya akan menyimpulkan mengenai materi belajar hari ini, yaitu pelaku-pelaku ekonomi itu ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Sudah disimpulkan, baik. Kemudian ada lagi yang bisa menyimpulkan? Silakan, Putri. Yang dapat saya simpulkan dari pelajaran kita hari ini adalah peran rumah tangga konsumen, yaitu sebagai konsumen dan penyedia jasa faktor produksi seperti tenaga kerja. Peran rumah tangga produsen, yaitu sebagai produsen rumah tangga. Produsen berperan memproduksi barang atau jasa. Barang atau jasa tersebut akan disalurkan kepada pelaku ekonomi lain dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Peran rumah tangga pemerintah, yaitu membangun sarana dan prasarana umum. Peran rumah tangga luar negeri, yaitu melakukan kegiatan ekspor impor, pertukaran tenaga kerja, dan melakukan investasi di suatu negara untuk membangun pabrik. Terima kasih. Terima kasih kepada Putri. Berikutnya ada lagi yang lain ingin menyimpulkan materi kita hari ini? Tidak ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita masih ada. Silakan. Baik, biar suara yang terdengar kita pakai mic ya. Yang dapat saya simpulkan tentang pelajaran kita hari ini adalah hubungan antara rumah tangga konsumen (RTK) dengan rumah tangga pemerintah (RTG), yaitu rumah tangga konsumen akan membayar pajak kepada pemerintah dan pemerintah akan memberi subsidi kepada rumah tangga konsumen berupa listrik dan beasiswa. Dan semua pelaku ekonomi saling membutuhkan antara pelaku ekonomi lainnya untuk menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat. Semuanya sudah menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini dengan baik dan benar. Berikut kita Ibu akan merefleksikan kembali mengenai kegiatan diskusi kita hari ini. Kira-kira apa yang telah kamu pelajari mengenai materi hari ini? Silakan, Citra. Hari ini saya sudah mempelajari mengenai pelaku-pelaku ekonomi, peran-peran pelaku dalam kegiatan ekonomi, dan mengetahui diagram hubungan antar pelaku ekonomi atau biasa disebut dengan circular flow diagram. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Citra. Berikutnya, kira-kira apa yang paling anak-anak Ibu sukai dari proses pembelajaran kita hari ini? Kira-kira apa yang paling anak-anak Ibu sukai? Ada? Silakan. Yang paling saya sukai dari pelajaran hari ini adalah belajarnya menyenangkan karena adanya daya tayangan PowerPoint dan juga ada video yang belajar yang menarik. Poin ya, baik, terima kasih. Kemudian ada satu lagi pertanyaan mengenai proses pembelajaran kita hari ini. Kira-kira semua materi hari ini apakah ada yang belum anak-anak pahami mengenai pembelajaran materi kita hari ini? Kira-kira ada tidak yang belum dipahami? Alhamdulillah semua Alhamdulillah semua materi pelajaran yang Ibu sampaikan hari ini kami sudah paham dan mengerti, Bu. Baik, terima kasih kepada anak-anak Ibu semua sudah menarik kesimpulan dan merefleksikan kembali mengenai
proses pembelajaran kita hari ini. Berikutnya Ibu akan menyampaikan mengenai materi untuk pertemuan kita pada minggu depan ya. Jadi kita minggu depan akan mempelajari mengenai materi permintaan dan penawaran. Baik, jadi semuanya di rumah Ibu berharap agar mempelajari ataupun mencari referensi mengenai materi permintaan dan penawaran. Siap ya semuanya? Siap. Baik. Jadi untuk mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta untuk kelompok yang paling baik diskusi tadi ya untuk menutup dengan doanya ya. Untuk diskusi yang paling baik tadi kan jatuh pada kelompok 3. Jadi kelompok 3 boleh mewakili untuk membantu doa penutupan kita pada proses pembelajaran kali ini. Siapa? Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, semoga kita diberi keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama membaca doa yaitu surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih kepada Putri sudah memimpin doa untuk penutupan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak atas doanya. Semoga dengan ilmu yang Ibu sampaikan hari ini, proses pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat buat kita semua ya. Pesan Ibu jangan lupa belajar, tetap percaya diri untuk meningkatkan prestasi dengan cara menuntut ilmu. Jangan lupa belajar. Lebih dan kurang pada pembelajaran kali ini Ibu mohon maaf. Jika ada rupanya kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Akhir kata Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup nih sebentar ya. Assalamualaikum Pak Zul dan Bu Inur. Salam. Sudah selesai ya Bu Mariati? Ya. Iya Pak, sudah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti sudah bisa di close ya. Nanti jangan lupa hasil rekamannya dikirim ke kami juga. Ya, kita ya, untuk evaluasi ya. Yang durasi 90 menit ya Pak ya? Iya. Baik Pak. Kemudian di laman LMS-nya juga dipenuhi sesuai dengan petunjuk. Baik Pak. Oke, sudah oke lah. Nanti sudah siap untuk hari ini. Tinggal kita lanjutkan besok untuk peserta berikutnya. Ya Bu Nur ya? Ya, oke Pak. Sudah ya. oke. Tinggal ya. persiapan untuk apa PPL kedua. Iya Pak. Aksi keduanya ya Pak ya. Baik Pak, insya Allah siapkan. Siapkan di Allah dengan lebih sempurna lagi Pak. Baik Bu Nur, kita pamit Pak. Ya, Bu Nur. ya, saya juga pamit Pak. Terima kasih Bu Nur dan Pak Zul. Lebih kurang saya mohon maaf ya Pak. Sama-sama. Ya, sama-sama. Sukses ya. Amin. Pokoknya tetap semangat, jalani terus. Oke, selesai. Oke. Yuk Bu Nur, kita undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Zul dan Bu Nur. Ya, makasih. Baik Ibu. Bu Mariati, stop record dulu.